Baiklah, sekarang saya akan membahas definisi 4.3.5. Di sini dikatakan, misalkan A adalah subset bilangan real, misalkan juga F itu adalah A mendekati bilangan real, dan misalkan C adalah elemen bilangan real, maka suatu titik kumpul dari A. Yang pertama, kita katakan bahwa F menuju ke tak hingga apabila X mendekati C, dan ditulis limit F sama dengan tak hingga untuk X mendekati C. Jika untuk alfa elemen bilangan real, terdapat delta sama dengan delta dikali alfa lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk semua X elemen A dengan X kurang C mutlak lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka fx-nya akan lebih besar dari alfa. Yang kedua, kita katakan bahwa F menuju ke minus tak hingga apabila X mendekati C, dan ditulis limit F sama dengan minus tak hingga untuk X mendekati C. Jika untuk beta elemen bilangan real terdapat delta sama dengan delta dikali beta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk semua X elemen A dengan X dikurang C mutlak lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka fx-nya akan lebih kecil dari beta. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh 4.3.6. Nah, yang pertama yang A, limit 1 per X kuadrat sama dengan tak hingga untuk X mendekati 0. Nah, seperti definisi 4.35 ya, kita buktikan. Ambil sembarang alfa lebih besar dari 0, maka nanti akan terdapat delta dikali alfa. Kita misalkan deltanya itu sama dengan 1 per akar alfa. Ini berarti bahwa jika X dikurang C mutlak lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari delta, atau X mutlak. Kenapa X mutlak? Karena di sini C-nya kan dia 0. Jadi X kurang 0 sama dengan X. Lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta. Maka mutlak X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta kan. Nah, kita ganti deltanya dengan yang ini. 1 per akar alfa. Maka X kuadrat lebih kecil dari 1 per alfa. Nah, seperti teorema 2.2.1 yang mana jika A itu lebih kecil dari 0, maka dia minus A. Kita kasih minus X kuadrat lebih kecil dari minus 1 per alfa. Maka jadinya 1 per X kuadrat. Nah, ketika pertidaksamaan dia pembaginya itu bernilai negatif, maka tanda pertidaksamaannya dia berubah. Nah, karena di sini dia lebih kecil, maka dia berubah menjadi lebih besar, sama dengan lebih besar dari alfa. Nah, sehingga fx-nya lebih besar dari alfa. Jadi limit 1 per X kuadrat itu sama dengan tak hingga untuk X mendekati 0. Ini terbukti. Baiklah, kita masuk ke contoh yang B. Di sini misalkan Gx sama dengan 1 per X untuk X tidak sama dengan 0. Kita disuruh untuk membuktikan. Nah, kita lihat gambar 4.3.3 grafik dari Gx sama dengan 1 per X untuk X-nya tidak sama dengan 0. Nah,
Karena fungsi G tidak menuju ke arah tak hingga ataupun ke minus tak hingga, sebagaimana X mendekati 0. Nah, karena jika alfanya lebih besar dari 0, maka Gx akan lebih kecil dari alfa. Untuk semua X lebih kecil dari 0. Dengan demikian, G-nya itu tidak menuju ke tak hingga apabila X mendekati 0. Nah, serupa juga untuk jika beta lebih kecil dari 0, maka Gx itu akan lebih besar dari beta. Untuk semua X lebih besar dari 0. Dengan demikian, G tidak menuju ke minus tak hingga apabila X mendekati 0. Nah, hasil ini itu analog dengan teorema Apit. 4.2.7 yang teoremanya yaitu Gx lebih besar sama dengan Fx dan lebih kecil sama dengan Hx untuk semua X elemen A, di mana X-nya itu tidak sama dengan C. Nah, jika limit F sama dengan L untuk X mendekati C, maka sama dengan juga limit H sama dengan L untuk X mendekati C. Maka limit G juga sama dengan L untuk X mendekati C. Jadi berlaku untuk soal G sama dengan 1/X untuk Gx ya. Gx sama dengan 1/X untuk X tidak sama dengan 0. Jadi ini terbukti.